Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Putri Rahma Amir dari Prodi Teknik Industri angkatan 2020 dengan NIM 120190128. Saya akan membacakan hasil rangkuman webinar saya untuk memenuhi mata kuliah dari Stadium General. Webinar kali ini saya dapatkan dari webinar Google Grow, di mana webinar kali ini berjudul Digital Marketing Strategi, atau bisa kita sebut sebagai strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan rencana tindakan yang dirancang untuk memanfaatkan berbagai saluran dan platform digital guna untuk mencapai tujuan pemasaran dari suatu organisasi atau bisnis yang dikembangkan. Sehingga strategi pemasaran digital ini melibatkan teknologi dan media digital untuk berinteraksi kepada para pelanggan atau konsumen. Pada webinar kali ini, saya juga diberitahukan bagaimana langkah-langkah dalam mengambil tindakan untuk membangun strategi pemasaran digital. Yang pertama, pemahaman tentang strategi pemasaran digital. Dan mengapa kita harus memahami strategi pemasaran digital, yaitu karena pada zaman sekarang banyak terjadinya pergeseran perilaku terhadap konsumen ke dunia digital. Sehingga terdapat 6 jenis digital pemasaran yang sangat penting dalam merencanakan strategi pemasaran digital. Yang pertama, optimasi pencarian engine dengan cara mengoptimalkan website agar dapat memunculkan hasil pencarian online. Yang kedua, pencarian melalui engine marketing, yaitu dengan membayar iklan agar muncul di pencarian. Yang ketiga, pemasaran tampilan, merupakan iklan online dengan format yang berbeda pada setiap website internet. Yang keempat, email pemasaran, yaitu mengumpulkan dan menggunakan alamat email untuk berkomunikasi. Yang kelima, pemasaran pada media sosial dengan menggunakan jalur sosial media untuk mendapatkan lalu perhatian serta keterhubungan untuk menjangkau orang-orang baru. Dan terakhir, pemasaran melalui konten, yaitu dengan berbuat berbagai jenis konten seperti postingan vlog, video panduan, dan lain-lain. Nah, hal-hal tadi adalah hal-hal yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha. Pada webinar kali ini, saya juga diberitahukan bahwa terdapat 3 jenis iklan yang berbayar. Yang pertama, kotak kuning sebagai permintaan pencarian. Yang kedua, kotak biru sebagai teks berbayar dan iklan belanja. Yang ketiga, kotak hijau sebagai pencarian organik. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pelaku digital marketing? Yang saya ketahui dari webinar ini yaitu yang pertama, kita melakukan pendaftaran pada konsol pencarian, yaitu dengan mengirim konten ke Google, pantau kinerja kita di penelusuran, dan mengirim peringatan tentang masalah yang kritis. Selanjutnya yaitu dengan membantu Google menemukan konten. Langkah pertamanya yaitu kirim ke peta situs, promosikan situs tadi secara offline maupun online, dan selalu membagikan konten-konten terbaru. Langkah selanjutnya yaitu bantu Google dan pengguna untuk memahami konten tadi dengan cara membuat judul halaman yang unik dan akurat, dan menggunakan teks heading untuk teks-teks yang dirasa sangat penting. Dan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengoptimasi kesuksesan dari langkah-langkah digital marketing tadi. Pada webinar ini dijelaskan dengan cara yang pertama, menjalankan kata kunci. Selanjutnya, mempublikasi konten yang bermanfaat dan berkualitas tinggi. Dan terakhir, menjadikan halaman web menjadi pencarian yang sangat mudah.
kita dapat memberitahukan kepada pelanggan bahwa bisnis yang aktif itu yaitu dengan terus memperbarui info bisnis kita tadi. Dengan cara menambahkan foto, memperbarui bisnis, memperkenalkan tim yang ada, serta juga bisa memperkenalkan situs virtual tour. Dan juga selalu merespon dengan ramah tanggapan baik atau buruk dari para pelanggan. Di webinar ini saya juga mengetahui perbedaan dari antara engine optimization dan engine marketing. Engine optimization yaitu suatu daftar pencarian gratis sehingga dapat mengoptimalkan kata kunci, tapi perlu waktu untuk mendapatkan peringkat pertama di halaman Google. Langkah pertama yaitu memilih saluran media sosial. Nah, zaman sekarang sudah banyak saluran-saluran media sosial yang tersedia. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Selanjutnya, mengidentifikasi audiensi target kita. Entah itu lokasi, minat, perilaku, demografi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, memposting video menarik dengan secara teratur. Seperti contohnya yang pertama kita posting yaitu foto, selanjutnya video, terus blog. Dan itu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan menetapkan tujuan bisnis kita kemana, memahami audiens dari bisnis kita, dan konsisten terhadap pembaruan yang akan terjadi, itu menjadi langkah sukses untuk memasarkan bisnis-bisnis kita tadi. Selanjutnya pada webinar ini saya juga diajarkan bagaimana cara memasarkan email marketing. Langkah pertamanya yaitu memilih platform pemasaran untuk email tadi. Lalu membuat daftar kontak yang relevan dan yang sesuai dengan bisnis kita. Selanjutnya membuat konten yang menarik dan relevan sehingga bermanfaat untuk para penontonnya. Sehingga banyak yang saya tahu pada digital marketing strategi ini banyak cara-cara untuk memasarkan bisnis kita. Tidak hanya melalui satu platform saja, tapi bisa banyak berbagai platform. Dan di sini saya juga mengetahui bahwa pemasaran tidak hanya pada salah satu media sosial saja, bisa melalui email dan media sosial lainnya. Seperti contohnya, kita bisa mengiklankan lewat media sosial Facebook, Instagram, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, di webinar ini saya juga diajarkan bagaimana cara kita meyakinkan untuk para pelanggan terhadap pemasaran konten kita tadi. Yaitu bisa jadi dengan cara membangun kepercayaan pelanggan dengan membuat profil bisnis kita. Terus juga bisa dengan membuat peta pelanggan, yaitu seperti perjalanan pelanggan. Nah, di sini biasanya pelanggan yang kita ambil yaitu pelanggan tetap. Selanjutnya, cara meyakinkannya yaitu juga bisa menggunakan konten-konten yang kita buat secara menarik dan sangat relevan. Sehingga banyak manfaat-manfaat dari media sosial untuk pemasaran pada zaman sekarang. Tips yang saya ketahui dari webinar ini untuk mendapatkan pemasaran konten yang sukses. Kita dapat menggunakan konten untuk memfasilitasi proses penjualan. Lalu memberikan storytelling yang jelas dan bermakna. Dan selalu mendistribusikan konten tadi untuk memaksimalkan jangkauan bisnis kita. Dan terakhir, mengukur kinerja kita, lalu optimalkan semua yang kita lakukan tadi. Jadi dari webinar kali ini saya dapat mengetahui bagaimana strategi digital marketing itu dilakukan. Dan sekian hasil rangkuman webinar saya pada modul kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harap webinar kali ini bermanfaat untuk penerapan kehidupan saya ke depannya, sehingga dapat saya implementasikan kelak di dunia kerja nanti. Maka dari itu saya akhiri rangkuman kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Putri Rahma Amir dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dengan NIM 12010128128. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman webinar saya untuk menyukseskan mata kuliah dari Stadium General. Kali ini webinar yang saya dapatkan yaitu dari website Elsevier yang berjudul Transitioning from Academia to Industry, yang artinya transisi akademi ke industri. Di dunia akademis, penekanan seringkali diberikan kepada penelitian dan pengembangan teori. Namun, di industri, fokus utama adalah pada aplikasi praktis, sehingga kita dapat mengimplementasikan pengetahuan akademik